Bisa Bercerita Kilas SMA. Teman-teman, kali ini kita udah masuk di episode kedua. Sebelum kalian nonton episode kali ini, kalian wajib banget nih nonton di episode perdananya podcast Bekisah di YouTube SMA Negeri 1 Payung ya. Kali ini kalian ngobrol bareng aku, Maria Sari Putri. Nggak sendirian loh teman-teman. Aku punya dua siswa-siswi SMA Negeri 1 Payung yang berprestasi dan sekarang namanya sedang melambung tinggi di Bangka Selatan. Boleh kenalan yuk, dari sama apa dan siapa nih? Halo Kak Maria, halo Sobat Semua Sapa. Perkenalkan, aku Devina Daresta, runner up 1 Duta Genre Bangka Selatan tahun 2024. Salam kenal ya. Halo teman-teman, aku Johan David Manurung, Duta Genre Favorit Bangka Selatan tahun 2024. Salam kenal ya teman-teman. Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Oke, Devina, Joan, aku boleh tanya dong, sekarang ini kesibukannya ngapain aja sih selain sekolah tentunya? Oke, mungkin dari Devina dulu ya. Oke, kalau aku sendiri sekarang lagi sibuk di organisasi, apalagi di sekolah kita nih sedang ngadain class meeting ya. Selain itu, Devina juga sibuk untuk menjadi bermakna dengan menjalankan program-program genre untuk mewujudkan remaja yang sehat, cerdas, ceria. Yes. Kalau dari Joan, ngapain aja? Untuk aku sendiri ya, untuk kesibukan saat ini mungkin sedang mempersiapkan untuk menjalankan program kerja saya yang kebetulan saya memiliki dua program kerja. Yang pertama ada gerak centing dan replikasi. Nah, gerak centing ini sendiri yaitu gerakan remaja cegah stunting, dan juga replikasi ini adalah remaja peduli reproduksi. Oke. Itu aja sih. Siap. Tadi aku dengar nih kalian membahas tentang genre. Terus tadi aku juga di opening bilang ada Duta Genre Bangka Selatan nih. Mungkin teman-teman yang ada di sana tuh kurang ngerti nih, apa sih Duta Genre itu? Boleh dong dijelasin dulu. Oke, mungkin sebelum kita bahas duta genrenya, kita bahas dulu genre itu apa. Karena masih banyak orang yang tabu dengan kata-kata genre dan mensalahartikan. Jadi teman-teman, genre itu bukan genre musik, bukan genre film seperti horor, romantis. Genre itu singkatan dari Generasi Berencana yang merupakan program BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, untuk mempersiapkan remaja agar memiliki masa depan yang cerah, juga terhindar dari triad KRR yang merupakan pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Wow, keren banget loh. Boleh dong teman-teman tepuk tangannya lagi. Nah, kalau udah tahu genre, sekarang kita mau tanya Duget atau Duta Genre itu apa sih, Joan? Nah, untuk Duta Genre sendiri adalah ajang pemilihan remaja putra dan putri yang dimana nantinya bisa menjadikan teladan serta motivator kepada remaja, dan juga bisa memberikan wawasan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi. Dan juga di sini kita berperan sebagai bonus demografi yang dimana usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, sehingga remaja bisa ikut berpartisipasi untuk nusa dan bangsa. Oke, kalau nggak salah tuh bahasa gaulnya itu role model, bener nggak sih? Iya, betul sekali ya. Nah, aku pengen tahu dong alasan kalian ikut Duget atau Duta Genre ini apa? Terus mungkin ada dong satu atau dua tokoh yang memotivasi kalian untuk terjun langsung menjadi Duta Genre Kabupaten Bangka Selatan. Siapa dan kenapa? Devina atau Joan? Oke, mau Devina dulu atau Johan dulu nih? Aku dulu ya. Oke, Joan. Itu aku sendiri sih alasannya ya karena keinginan aku sendiri sih ya, supaya saya tuh bisa berinteraksi juga, terus bisa menambahkan pengalaman saya, wawasan saya, yang mungkin tadinya saya kurang percaya diri nih saat bicara di depan orang banyak ya, dan juga yang membuat saya termotivasi untuk mengikuti Duta Genre ini itu karena ada seseorang nih, ada Kak Beni, Kak Syahid dulu. Oke, berbicara tadi Kak Beni dan Kak Syahid, mungkin teman-teman di luar yang belum tahu, Kak Beni itu adalah Duta Genre yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ajang Duta Genre Nasional tahun 2022 ya? Iya, betul. Oh, benar banget. Dan Kak Beni kemarin baru ikut podcast perdananya SMA Negeri 1 Payung. Kalian wajib nonton ya sekali lagi. Oke, tadi juga Kak Syahid itu adalah Duta Genre Favorit Bangka Selatan yang berasal dari siswa SMA Negeri 1 Payung juga ya. Oke, tadi kalau dari Joan itu, kalau dari Devina gimana? Oke, mungkin sedikit koreksi, Kak Syahdi ini Duta Media Inspirator ya Kak, Bangka Selatan. Kalau untuk Devina sendiri, alasan untuk mengikuti Duta Genre, Devina mau jadi bermakna. Bermakna dalam artian dapat berpartisipasi untuk banyak orang. Ada orang yang pernah menyampaikan,
kalau hidup tuh terlalu sempit kalau kita cuma ngandelin satu hal yang kita bisa. Kita harus explore agar kita bisa bermakna untuk orang lain, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Motivasi terbesar Devina untuk ikut ajang pemilihan Duta Genre Bangka Selatan tentunya ada Kak Benedictus Flori dan Kak Syahid juga. Wow, keren banget untuk kalian. Proud of you ya. Tepuk tangan lagi dong. Oke, tadi udah tahu nih alasannya dan juga apa itu Duta Genre. Aku pengen tahu dong sedikit, ceritakan perjalanan kalian sampai berada di titik ini. Mungkin ada momen yang paling berkesan yang kalian simpan. Boleh dong berbagi dengan teman-teman kita yang ada di sini. Siapa dulu? Gantian. Devina dulu ya. Oke. Oke, kalau untuk perjalanan ikut Duta Genre sendiri itu panjang sekali teman-teman. Mulai dari karantina offline, wawancara, tes tertulis, latihan di grand final. Tapi momen yang paling berkesan itu ada di opening dance, opening number. Kenapa momen ini berkesan? Karena di saat ini kita tuh menunjukkan diri kita siapa. Kita mengenalkan diri kita ke orang-orang banyak. Kalau kita ini adalah remaja yang ikut berpartisipasi untuk remaja lainnya. Oh, tadi menyinggung tentang grand final. Maria inget banget loh teman-teman kalau Devina ini adalah salah satu siswa SMA Negeri 1 Payung yang juga berhasil lolos menjadi juara 2 FLS 2 bidang baca puisi tahun 2024 tingkat kabupaten. Dan kemarin tuh kita sempet juga ya Dev, kayak pada saat itu kan sebenarnya diadakan lomba tanggal 2 ya, pas juga sama grand final. Saat itu Devina udah panik, Maria inget banget pada saat itu dan tapi hasilnya nggak mengecewakan, itu keren banget loh Dev. Oh, kalau Juan gimana nih? Nah, untuk aku sendiri ya pengalaman dan perjalanannya itu panjang sih ya. Dari mulai pendaftaran, administrasi, terus audisi offline, terus dari karantina offline itu banyak banget sih ya pengalamannya, terutama tuh waktu photoshoot tuh itu sangat seru sekali ya. Dimana kita tuh bisa, kebetulan kan belum kenal semua tuh ya teman-temannya. Nah, waktu ketemu di photoshoot itu kita bisa kenalan sama teman-teman baru. Nah, juga nih ada momen deg-degan nih waktu grand final nih, yaitu momen pengumuman top 5 dan kategori tuh. Itu sangat deg-degan banget sih. Saya kira saya tidak bakal seperti ini sekarang. Tapi itu semua pasti nggak terlepas dari restu dan doa orang tua dong. Oke, tadi kita udah berbicara tentang itu. Boleh dong bagi tips and triknya untuk teman-teman. Dan pasti nih banyak banget teman-teman yang takut untuk terjun ke dunia duta. Itu salah satunya karena duta itu harus cantik, duta itu harus ganteng. Bener nggak sih? Boleh dong bagi tips and triknya agar bisa siapa tahu teman-teman yang di luar sana pengen join jadi Dugen ataupun Maria nih. Jadi siapa nih tips and triknya duluan? Kayaknya kalau menyinggung kecantikan, boleh dari Devina dulu ya? Oke. Kalau dari aku sendiri, tips and trick itu pertama dari niat. Karena kalau niat kita benar-benar mau bermakna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, pasti itu akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Sekalipun kita mengalami kegagalan, jadikan kegagalan bagian dari pengalaman. Nah, untuk mengingat apakah cantik ini menjadi suatu hal yang dinilai dalam Duta Genre, jawabannya enggak teman-teman. Stop menormalisasikan, apalagi di Indonesia. Cantik itu nggak harus putih, cantik itu nggak harus rambut lurus, cantik itu nggak harus hidung mancung. Cantik itu berasal dari dalam hati kita, cantik itu berasal dari niat kita. Ada yang namanya 4B, Bright, Beauty, Behavior, and Bright. Bright, otak. Kita perlu mengandalkan otak kita. Kita perlu meluaskan wawasan kita agar kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tidak hanya pengetahuan yang kita dapat bagi diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Lalu ada beauty, kecantikan. Kayak kata aku tadi, cantik itu nggak selalu dari fisik. Cantik itu berasal dari hati kita yang bersih, hati kita yang memiliki nilai untuk memberikan makna kepada orang banyak. Lalu ada behavior, yaitu tingkah laku. Bagaimana kita bertingkah laku, itulah yang kita dapatkan. Hidup ini seperti hubungan timbal balik. Jadi kalau kita bersikap, kita sopan kepada orang, maka orang sopan kepada kita. Kak Bini pernah menyampaikan, katanya kalau mau memanusiakan orang lain, maka kita harus memanusiakan juga. Kalau kita mau dimanusiakan, maka kita harus memanusiakan orang lain. Kayak yang terakhir itu ada bright, berani. Hidup tuh terlalu sempit ya kataku tadi kalau kita nggak berani untuk explore hal-hal yang di luar kita. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita punya keberanian. Berani untuk menjadi bermakna, berani untuk menghadapi hal-hal baru. Banyak orang yang takut karena mereka tuh takut gagal. Padahal gagalan adalah bagian dari pengalaman.
Devina sendiri pernah ikut puisi itu selama 3 kali dan itu sama-sama gagal. Tapi karena kegagalan itu Devina jadi belajar. Oh salahnya di sini, oh salahnya di sini, sehingga belajar dan alhamdulillah kemarin dapat hasil yang memuaskan. Mungkin sekian. Ya, sahabatnya, tips and triknya sangat berguna untuk teman-teman kita dan juga Maria dari Devina. Boleh dong kalau tips and triknya dari Johan kayak gini. Nah, kalau menurut aku sih ganteng sama cantik itu nggak menjadi masalah ya teman-teman buat jadi duta genre, karena duta genre nggak memandang fisik ya teman-teman. Nah, untuk tips dari aku sih yang penting kalian mempunyai mental dan niat, terus berusaha, terus mempunyai kepribadian yang lebih baik dan wawasan ya teman-teman, dan tentunya jangan lupa berdoa sih. Gitu aja. Oh ya, teman-teman, aku pengen kenalin Johan sekali lagi. Johan ini adalah satu-satunya siswa SMA Negeri 1 Payung yang berhasil masuk SMA Negeri 1 Payung dengan jalur prestasi dari Pulau Besar ya Johan. Boleh dong tepuk tangannya untuk Johan. Teman-teman, kayaknya tadi udah terlalu panjang nih kita ngobrol, udah banyak hal yang kita obrolin dari tadi. Mungkin sampai sini dulu di episode kedua yang berkisah bercerita kilas SMA. See you! Bye! Halo Gen Rangers dan Sobat Seman Sapa. Mohon bantuan doa dan dukungannya untuk Devina yang akan pergi ke provinsi di bulan Juli. Mohon doa dan dukungannya, semoga hasilnya adalah hasil yang terbaik. Terima kasih.